Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa amiddana bi asrarihi. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. Tulis. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Wajah munasabah ayat. Ayat sebelumnya menerangkan tentang terpisahnya orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir bertempat di dalam neraka. Karena orang-orang kafir bertempat di dalam neraka. Sebelum masuk neraka, saat di padang mahsyar, di padang mahsyar, mauqif sama ya, di padang mahsyar, ketika Allah mempertanyakan kenapa beribadah terhadap berhala, mereka sempat berbohong mengaku tidak pernah musyrik. Waduh. Mereka sempat berbohong mengaku tidak pernah musyrik. Maka Allah mengunci mulutnya. Sehingga tidak bisa berbicara. Dan bersaksilah tangan-tangan mereka dan kaki mereka
maka bersaksilah tangan-tangan mereka, kaki mereka, terhadap perilaku ketika di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika meminta pertanggungjawaban terhadap orang-orang kafir, kenapa kamu beribadah? Kenapa kamu menyembah berhala-berhala? Orang-orang kafir mengatakan, wallahi, demi Allah katanya, wallahi rabbina ma kunna musyrikin, demi Allah Tuhan kami tidak pernah musyrik. Jadi si kafir ini di akhirat pun, di mahsyar pun masih sempat berbohong. Ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini bukti bahwa nanti orang-orang kafir di akhirat kelak akan dikunci mulutnya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, al-yauma, pada hari ini, nakhtimu, kami mengunci, afwahihim, mulut-mulut mereka, menutup, mengunci boleh, ala afwahihim, terhadap mulut mereka, ay al-kuffari, yaitu orang-orang kafir, liqaulihim, karena ucapan mereka, wallahi rabbuna ma kunna musyrikin, demi Allah Tuhan kami, tidaklah kami itu musyrik, menyekutukan Allah, kami tidak musyrik ya Allah. Maka Allah tutup. Wa tukallimuna, dan kemudian tukallimuna, dan kemudian berkata kepada kami, aidihim, tangan-tangan mereka, wa tashhadu, dan bersaksi, arjuluhum, kaki-kaki mereka, wa ghairuha, dan selain kaki dan tangan, seperti matanya bersaksi, telinganya bersaksi, hidungnya bersaksi, perutnya bersaksi, semuanya bersaksi, ya, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan, terhadap yang dahulu mereka lakukan. Faqul udwin, maka setiap anggota tubuh, yantiku, berbicara, bima sadara minhu, terhadap sesuatu, ya, yang dia lakukan darinya. Misalkan tangannya pernah ngapain? Mencuri, maka tangan akan berbicara. Kakinya pernah melangkah terhadap maksiat, maka kakinya pun berbicara, bersaksi kepada Allah. Ya, matanya misalkan pernah bermaksiat, matanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang kafir, ya, tangan dan kaki mereka dan seluruh anggota tubuh mereka akan bersaksi kepada Allah bahwa dia telah musyrik, telah kafir, tidak beriman kepada Allah dan kepada nabinya. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fasabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasya', dan kalau saja kami menghendaki, latamasna, maka kami akan hapuskan atau akan butakan, silakan, ala a'yunihim, terhadap mata-mata mereka, ya, la a'mayna, kami akan membutakan terhadap mata itu, ayun, tomasan, dengan keadaan dilebur pandangannya. Ya, manusia kan kadang-kadang sudah dicabut penglihatannya, matanya masih ada, tapi fungsinya sudah hilangkan. Nah, kalau saja Allah menghendaki untuk menghapus pandangan mata mereka, ya, pastabaqu, maka akan bersegera, akan berlomba-lomba mereka, ibtadiru, maka mereka akan bersegera, as-sirata, ya, terhadap jalan, at-tariqa, ya, al-tariqa, yaitu jalan, dhahibina, mereka akan pergi, ka'adatihim, sebagaimana kebiasaan mereka,
fa anna yubsirun, maka bagaimanakah mungkin, ya, yubsirun, kaifa yubsirun, maka bagaimana mungkin mereka akan melihat, hina idin, pada saat ketika Allah hapuskan, ay la yubsiruna, mereka tidak akan pernah melihat. Dijadikan dalil, tulis, Allah menghendaki, jika Allah menghendaki orang-orang kafir dijadikan buta, karena tidak melihat sesuatu yang hak ketika di dunia, maka pada saat di padang mahsyar Allah akan menghendakinya buta. Allah akan menghendakinya buta. Walau nasha'u lamasakhnaahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Walau nasya, dan jika saja kami menghendaki, lamasakhnahum, maka pasti kami mengubah mereka, qiradatan, sebagai monyet, wa khanazira, dan apa? Khinzir, anjing. Anjing lu. Au khanazira, dan anjing-anjing, au hijaratan, atau menjadi batu, ala makanatihim, pada tempat mereka berada. Wa fi qiraatin, dalam satu qiraat, makanatihim, nunnya dipanjangkan pakai alif. Jam'u makanah, bi makna makan, maknanya makan. Ai fi manazilihim, yaitu pada kedudukan mereka, tempat mereka ketika di dunia. Jadi jika saja Allah menghendaki mengganti rupa, mengubah rupa mereka yang tadinya manusia menjadi qiradatan, monyet, wa khanaziran, dan anjing, atau hijaratan, atau menjadi batu, ala makanatihim, yaitu di tempat mereka, maksudnya ketika di dunia, ya, ai fi manazilihim, yaitu pada tempat mereka, pamastata'u, maka, atau sehingga, istata'u, mereka mampu, pamastata'u, sehingga mereka tidak mampu, mudiyan wala yarji'un, mudiyan lagi terhadap yang telah lalu, gitu ya. Wala yarji'un, dan mereka tidak mampu untuk kembali. Ay la yaqdirut, yaitu mereka tidak mampu, ala dhihabin, untuk pergi, wala maji'in, dan untuk datang, ya. Jadi maksud di sini adalah, maksud ayat ini adalah, jika Allah menghendaki, ya, jika Allah menghendaki terhadap orang-orang kafir, lamasakhnahum, untuk diganti, diubah rupa mereka yang tadinya manusia, diganti rupanya oleh Allah Subhanahu wa taala, qiradatan, menjadi monyet, wa khanaziran, menjadi anjing, aw hijaratan, atau menjadi batu, ala makanatihim, pada tempat mereka, pada kedudukan mereka, seperti ketika mereka berada di dunia. Pamastata'u mudiyan, maka mereka tidak akan pernah sanggup lagi, wala yarji'una, dan mereka tidak akan pernah kembali. Tulis, dijadikan dalil.
Orang-orang yang pernah Allah rubah wujudnya karena kekafirannya, seperti orang-orang Yahudi penduduk Ailah orang Yahudi penduduk Ailah menjadi monyet. Apa ayatnya dalam Al-Quran? Waj'alnahum qiradatan khasi'in. Itu penduduk orang-orang Ailah, orang-orang Yahudi yang tidak mempercayai tentang larangan jangan mencari ikan di laut pada hari Sabtu. Ya, mereka tetap laksanakan. Kenapa? Karena hari Sabtu itu ikannya banyak. Kalau hari yang lain nggak ada. Sedangkan hari yang dilarang oleh Nabi Musa, tidak boleh mencari ikan di lautan, di sungai Nil itu, mereka malah cari. Kenapa? Karena di hari yang lain ikannya susah. Sedangkan hari Sabtu itu ikannya dekat semua. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala salin wajah mereka menjadi monyet bentuk tubuhnya, ya. Dan kemudian dikatakan setelah lama 3 hari 4 hari menjadi monyet, mereka karena tidak makan, tidak minum, bingung mereka kan. Baru kali ini jadi monyet. Makan monyet apa? Ya, kalau manusia makannya nasi segala macam, bingung baru pertama. Ya, akhirnya mereka ini tidak makan dan mati. Ya, itu penduduk Ailah. Ya. Dan yang Allah salin dan yang Allah rubah menjadi babi, dan yang Allah rubah menjadi babi, artinya orang-orang ini dikutuk menjadi babi, adalah orang-orang Nasrani, yang menyembah Nabi Isa. Terakhir. Dan yang Allah rubah menjadi batu adalah seorang laki-laki yang bernama Asapan dan perempuan yang bernama Nailah boleh, Nailah boleh. Seorang laki-laki yang bernama Asapan dan seorang perempuan yang bernama Nailah yang berzina di dalam Ka'bah. Jadi nggak tanggung-tanggung ya, zinahnya dalam Ka'bah. Ini zinah, kan sering dengar berita kan, orang berzinah di kamar mandi masjid. Ini belum parah. Ada yang lebih parah lagi, mereka berzina dalam Ka'bah. Jadi Asapan dan Nailah ini adalah pemuda dan gadis yang saling mencintai, ya. Namun tidak direstui oleh orang tuanya. Jadi
mereka ini kawin lari. Akhirnya mereka melakukan perzinahan di dalam Ka'bah. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kutuk mereka. Sehingga mereka Allah Subhanahu wa taala kutuk menjadi patung. Ya, menjadi patung. Yang satu patung Naila, yang satu patung Asapan. Dan pada orang-orang jahiliyah dulu, ya, menjadikan patung Asafan dan patung Naila ini sebagai sesembahan. Kalau nggak salah patung Naila, patung Asapan ditaruh di Bukit Sofa, dan patung Asafan itu Naila, patung Asapan ditaruh di Bukit Sofa, patung Naila di Bukit Marwah. Ketika musim haji pada masa jahiliyah, ya, mereka sa'inya itu setelah mengelilingi apa namanya Safa Marwah, mereka mengusap kepala patung tersebut karena menganggap itu adalah dewa dewi cinta. Wah. Jadi orang-orang jahiliyah dulu kalau mau menikah mereka menyembahnya adalah patung Asapan dan patung Naila yang berada di Bukit Safa dan Marwah. Dan kemudian terjadi setelah masuk Islam, setelah orang-orang Islam, setelah Rasulullah diutus, ya, patung Asapan dan Naila ini masih berada di Bukit Safa dan Naila. Para sahabat merasa itu melecehkan Safa Marwah, sehingga Allah menurunkan ayat Innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi. Jadi enggak usah risih. Ya, enggak usah risih. Ya. Enggak usah risih melihat sesembahan orang-orang kafir pada masa itu. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Tulis. Wajah munasabah ayat. Ayat sebelumnya menerangkan tentang Allah menghendaki buta terhadap orang-orang kafir sangatlah mudah. Termasuk Allah memberikan umur panjang terhadap mereka pun begitu mudah. Terhadap mereka pun begitu mudah. Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala yanqilun." Wa man nu'ammirhu, dan adapun orang-orang nu'ammirhu yang kami berikan dia umur panjang, bi'talati ajalihi, yaitu dengan memanjangkan ajalnya, nunaqishu, maka kami akan mengembalikan, kalau bahasa ini membungkukkan, fil khalqi, pada bil khalqi, di dalam masa penciptaan, ayat khalqahu, yaitu menciptakan dia, fayakunu, maka adanya dia itu ba'da quwwatihi, setelah kuatnya dia, wa syababihi, dan masa mudanya dia, dhaifan, akan menjadi lemah, wa haraman, dan fikun. Afala ta'qilun, apakah maka mereka tidak berfikir? Ay al-qadiru, yang berkuasa, ala dzalika, terhadap hal itu, al-ma'lumu indahum, adalah zat yang sudah diketahui, indahum, menurut mereka, qadirun,
adalah yang mampu alal ba'si untuk membangkitkan. Fayu'minuna, maka mereka harusnya beriman. Nah, jadi ayat ini menunjukkan sebenarnya Allah mau menunjukkan terhadap orang-orang kafir bahwa Allah mudah sekali membutakan orang-orang kafir, ya, baik di dunia ataupun di akhirat, bahkan merubah wujud mereka, mengutuk mereka menjadi monyet, menjadi anjing, menjadi batu sekaligus. Ya, begitu juga Allah mudah memanjangkan umur orang-orang kafir atau siapapun, ya. Dan kemudian nunaqizhu, Allah mengembalikannya fil khalqi, pada masa saat penciptaan sebelumnya. Sebelumnya bayi lemah enggak? Menjadi bayi. Ketika lahir lemah. Bayi bukan hanya belum bisa berbicara, seluruh badannya lemah, enggak bisa jalan, enggak bisa duduk. Ya, kemudian Allah kasih kuat, sampai dewasa, sampai umur. Maka setelah umur masa ghalib umurnya, ya, masa orang biasanya umur tuh 60 tahun, 63 tahun. Setelah lewat daripada 60 tahun, 65 tahun dan seterusnya, Allah kembalikan fil khalqi, pada masa-masa seperti dulu. Ya. Afala ta'qilun? Afala ya'qilun? Apakah mereka tidak berpikir? Ya, jadi manusia akan kembali seperti masa dulu. Summa radadnahu asfala safilin. Maka kami mengembalikan asfala safilin, sebawah-bawahnya, selemah-lemahnya mereka. Dulu kuat. Ya, udah muda kuat. Ya, maka manusia itu terbagi menjadi tiga, ya. Yang pertama sibyan. Apa itu sibyan? Sobyan. Sobyan itu anak kecil. Yang kedua syaban, syab. Sebelumnya ada tiflun, ada bayi, ya. Ya, manusia itu pada dasarnya sobyan. Kemudian kalau tiflun itu bocah kecil atau bayi, itu tidak bisa apa-apa. Seolah-olah mereka ini tidak hidup, perlu bantuan orang lain. Tapi kalau sudah sobyan, sibyan, anak kecil, dia mampu hidup sendiri walaupun tanpa bantuan orang lain sebenarnya. Ada syab. Syab itu dewasa. Ada syekh, tua. Jadi manusia terbagi tiga. Sibyan, kecil, dari umur sekitar tamyiz, ya, dari umur 4 tahun, 7 tahun sampai sebelum balik, itu namanya sibyan. Kemudian ada syab. Kalau syab itu muda, dimulai saat balik sampai umur 40 tahun, itu masa syab, masa muda. Jadi orang baru umur 37 itu masih muda, syab. Ada syekh. Syekh itu umur dari 40 tahun, ya, sampai tua, sampai mati, atau sampai batas umur yang biasanya orang umurnya segitu, 64, seperti Rasulullah 64 atau berapa gitu. Lewat dari itu, lewat dari umur biasa, galib, umur galib biasanya, dia akan kembali ke tiflun lagi. Paham, ya? Butuh bantuan orang lain lagi. Makanya ulama pernah mengatakan dalam bahasa Faris, bakudakai bijawanai manai barbarai satai hudarokai barostai. Ya, bahasa Arabnya begini, idza kunta sibyan tal'abu ma'asibyan. Ketika kamu masa anak kecil, sibyan, tal'abu ma'asibyan, maka kamu akan bermain dengan sesama kamu. Anak-anak idadi itu main sama anak-anak idadi, nggak nyambung sama anak-anak yang kelas aliyah, nggak nyambung. Masih anak kecil pasti main. Wa idza kunta syaban ghafalta billahwi. Maka ketika sudah berumur syab, berumur 15 tahun balik sampai 40 tahun masa syab, ghafalta billahwi. Lupakan semua permainan, semua yang main-main seperti itu lupakan. Antum nih udah masa syab karena sudah balik. Udah jangan terlalu banyak main-main. Apalagi kebanyakan main handphone. Wa idza kunta syaikhan, karena kalau sudah masa syekh, sirta dhaifan, kamu akan menjadi lemah.
Famata ta'malu billah, maka kapan kamu akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apalagi sudah melewati masa syekh, sudah melewati masa galib umur manusia. Ya, maka Allah akan kembalikan sebagaimana tiflun kembali, butuh bantuan orang lain, gitu ya. Lanjut. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Asbabun nuzul menurut mufassirin berriwayat. Tulis. Sebab nuzul menurut mufassirin berriwayat. Orang-orang musyrikin Mekah mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak ada lagi yang ada baterainya. Orang-orang musyrikin Mekah mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa Al-Qur'an hanyalah syair. Hanyalah syair untuk hiburan. Waduh. Untuk hiburan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an terdengar nikmat dan indah. Jadi orang-orang kafir sendiri mengakui bahwa Al-Qur'an itu ketika dibaca oleh Nabi enak dan lezat, indah kata-katanya. Maka mereka mengatakan kepada Rasulullah, ini Al-Qur'an ini bukan firman Tuhan, tapi hanyalah syair, pelipur lara, hanya buat hiburan saja. Kenapa? Tuh lihat, Muhammad membaca Al-Qur'an enak didengar, gitu ya. Maka Allah berfirman, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah, in huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin." Wa ma 'allamnahu, dan kami tidaklah mengajarkan kepada Nabi an-nabiyyu yaitu kepada an-nabiyya yaitu kepada Nabi asy-syi'ra terhadap syair, raddan menjawab liqaulihim terhadap ucapan orang-orang kafir, ma atabihi minal qur'ani syi'run, annama ata sesungguhnya sesuatu ata yang datang, atau annama utia sesuatu yang adapun sesuatu yang didatangkan bihi oleh Nabi dengannya itu minal qur'ani daripada Al-Qur'an adalah syi'run, syi'ran. Ya, jadi yang dibawain Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh yang dibaca dia tuh itu adalah syair katanya, gitu ya. Wa ma yanbaghilah, dan tidaklah mudah atau tidaklah pantas, yashalu mudah lahu kepada Nabi asy-syi'ru, syi'ran. In huwa, ya, in huwa tidaklah Al-Qur'an itu, laisa bukanlah alladzi atabihi yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa dzikrun adalah pelajaran, izzatun yaitu pelajaran, wa Qur'anum mubin dan kitab Al-Qur'an yang jelas, mudhhirun yang jelas atau yang menzahirkan,
yang menjelaskan lil ahkami terhadap hukum-hukum, wa ghairiha dan selain daripada hukum. Tulis, dijadikan dalil bahwa Al-Quran bukanlah syair. Karena ahli syair pada masa-masa jahiliyah itu orang-orang yang kebanyakan ngayal, terlalu imajinasinya terlalu tinggi. Jadi orang-orang yang ahli syair pada masa jahiliyah itu adalah orang-orang yang hayalannya terlalu tinggi. Seperti puisi-puisi atau lagu-lagu, ya, penyanyi-penyanyi, pencipta-pencipta lagu itu kan mereka ini butuh inspirasi buat bikin lagu. Menghayal, menghayal punya kekasih, akhirnya jadi lagu cinta kan gitu, ya kan? Atau pengalamannya membayangkan sesuatu. Nah, dianggapnya Al-Qur'an sama persis kayak gitu, hayalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dianggap syair. Secara akal sehat saja, secara rasional saja, tidak mungkin Al-Qur'an itu syair. Kenapa? Ya, pertama dalilnya sudah jelas. Nabi itu tidak pantas bersyair karena syair itu adalah pujaannya atau ucapan-ucapan puisi-puisi orang tukang ngayal, tukang bohong. Nabi nggak pantas, sedangkan Nabi tidak pernah berbohong. Wah, ini bikinan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu maaf, ya, sudah jelas disifati dengan sifat ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jika kita tidak bisa membaca dan menulis adalah menjadi sebab kita hina, aib buat kita. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis itu adalah untuk menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad, bahwa Al-Quran itu bukan bikinan Nabi Muhammad, ya. Kan Nabi Muhammad gak bisa baca, kan Nabi Muhammad gak bisa nulis. Mana bisa dia membuat Al-Quran, menulis Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hafalan murni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hafalan murni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sanuqri'uka falatan tansya illa masya Allah. Ketika Nabi Muhammad ngafalin dengan keras bacaan Al-Qur'annya karena takut lupa, maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, sanuqri'uka falatan, aku akan membacakan kepadamu. Artinya apa? Memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad, falatansa, maka Nabi Muhammad tidak akan pernah, maka kamu tidak akan pernah lupa terhadap bacaan yang kamu baca. Nabi Muhammad itu sekali ngafal nggak bakal lupa. Kalau kita 1000 kali ngafal besok lupa. Ya, itu kita. Pagi ngafal, sore lupa, malam setoran, subuh udah lupa lagi. Nah, itu kita nih otak kita, ya. Itu Al-Quran. Nah, seperti itu Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad mungkin punya guru, diajarin bapaknya kali. Ingat, Nabi Muhammad itu ayahnya meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir. Tidak mungkin ayahnya mengajari Nabi Muhammad baca tulis, ya kan? Diajarin ibunya kali. Ibunya meninggal ketika Nabi Muhammad berumur ya, masih kecil. Nggak mungkin ngajarin baca tulis, ya. Kakeknya juga meninggal. Pamannya kali, pamannya hanya ngejagain dia, nggak ngajarin apa-apa. Mau ngajarin adab, Nabi Muhammad sudah beradab. Mau ngajarin kejujuran, Nabi Muhammad sudah jujur, ya kan? Itu Al-Quran. Jadi tidak mungkin, satu-satunya yang masuk akal adalah Al-Quran ini adalah bukan bikinan Nabi Muhammad. Siapa? Nggak tahu. Ya Allah sudah jelas. Siapa yang ngasih tahu Nabi Muhammad? Nggak ada. Sumber yang paling valid Al-Quran ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu alal kafirin. Liyunzira, agar dia memberikan peringatan
man terhadap orang-orang kana yang ada dia hayyan hidup hatinya, wa yahiqqal qaula dan layak al qaulu ucapan bil azabi terhadap azab, dengan azab alal kafirina terhadap orang-orang kafir. Wahum dan mereka itu kal mayyitina seperti orang-orang yang mati, la yaqiluna mereka tidak berfikir, ma yukhatibuna apa yang telah diberikan kepada mereka atau yang telah diputuskan, yang telah diucapkan bihi terhadapnya. Jadi Al-Quran ini adalah modal Nabi Muhammad SAW untuk memberikan peringatan terhadap orang-orang yang hidup hatinya dan memutuskan al-qaulu atau memutuskan azab, memastikan azab terhadap orang kafir. Jadi jaminan orang kafir akan mendapatkan azab di akhirat karena kufur kepada Allah adanya Al-Quran. Jadi hukum kepastian dari Allah yaitu dengan adanya Al-Quran orang-orang kafir akan masuk neraka. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun. Tulis. Menurut mufassirin di antara ayat i'tibar untuk orang-orang kafir berpikir adalah Allah menciptakan hewan-hewan. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu antara hewan ternak itu seolah-olah dalam kehidupan sehari-harinya yang paling dekat. Seperti mereka punya unta. Unta itu adalah hewan yang paling dekat dengan orang-orang di masa itu, orang Arab. Maka Allah berfirman, Awalam yarau, apakah mereka tidak melihat atau apakah mereka tidak mengetahui? Ya'lamu, mereka mengetahui. Wal istifhamu litakriri, pertanyaan ini hanyalah menetapkan. Artinya apa? Mereka tidak tahu. Wal wau, adapun wau ad-dakhilatu yang itu adalah yang masuk alaiha terhadapnya lil atbi, memberikan makna atab. Artinya apa? Artinya wau di sini ya searah dengan ayat sebelumnya. Iktibarnya adalah untuk orang-orang kafir agar berpikir. Apakah mereka tidak melihat, mengetahui anna khalaqna, sesungguhnya kami khalaqna menciptakan. Kami itu lahum terhadap mereka fi jumlatin nasi, ya. Ini humnya itu sejumlah manusia. Mimma amilat, dari sesuatu amilat yang mengerjakan, yang melakukan aidina, tangan-tangan kami, an'aman, yaitu hewan-hewan ternak, fahum laha malikun, maka adapun mereka itu laha terhadap hewan-hewan ternak itu malikun, menguasai. Wadhallalna, dan kami menghinakan atau merendahkan. Wadhallalna, dan kami menyihir atau menghinakan atau merendahkan, menundukkan, yang enak menundukkan ya. Wadhallalna, dan kami menundukkan terhadap an'am, hewan-hewan ternak itu. Sakharna, kami menundukkan terhadap an'am, lahum, untuk mereka. Paminha, maka sebagian mereka menggunakan rukubuhum sebagai kendaraan-kendaraan, menjadi tunggangan-tunggangan mereka. Wa minha, dan sebagian mereka ya'kulun, mereka memakannya. Walahum, dan
mereka memiliki atau mereka mendapatkan piha daripada hewan-hewan ternak itu manafi'un kemanfaatan kaswafiha seperti bulu-bulu yang diambil buat baju mereka wa ubariha dan bulu-bulu kasarnya wa asy'ariha dan rambut-rambut halusnya wa masyarib dan minuman-minuman min labaniha seperti dari air susunya, susu kambing, susu unta, susu apa lagi tuh? Susu sapi ya. Jam'u masyrab bimana syurbun au mawdu'atun. Afala yashkurun, apakah maka mereka tidak bersyukur? Ya, al-mun'amu terhadap nikmat yang diberikan alaihim terhadap mereka biha dengannya itu payu'minun maka seharusnya mereka beriman ma fa'alu zalik mereka tidak melakukan hal itu harusnya dengan iktibar kehidupan sehari-hari mereka mereka mendapatkan manfaat dari ciptaan-ciptaan Allah hewan-hewan ternak yang mereka jadikan tunggangan yang mereka jadikan makanan, yang mereka jadikan bulu-bulunya sebagai selimut, sebagai pakaian menutup, ya, menghangatkan mereka, bulu-bulu yang mereka manfaatkan, minuman-minuman yang diambil daripada hewan-hewan tersebut. Tapi mereka tidak bersyukur. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Tulis asbabun nuzul menurut mufassirin berriwayat. Musyrikin Mekah sejak masa Umar bin Lahyi, musyrikin Mekah sejak zaman Umar bin Lahyi sampai zaman Rasulullah menyembah berhala dan menganggap berhalanya akan memberikan pertolongan Maka Allah berfirman, jadi ayat ini untuk menjelaskan bahwa yang mereka anggap bisa menolong itu sesungguhnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. Wattakhadhu dan mereka menjadikan min dunillahi selain Allah, ay ghairihi selain Allah, alihatan sebagai Tuhan, asnaman sebagai sesembahan, berhala, ya'budunaha yang mereka sembah, la'allahum yunsarun, ya, agar mereka itu yunsarun diberikan pertolongan. Yumna'una maksudnya asnam ini menahan min azabillahi daripada azabnya Allah Ta'ala bisyafaati alihatihim dengan pertolongan syafaat, ya, berhala-berhala mereka, biza'mihim dengan sangkaan mereka. La yastati'una nasrahum, la yastati'una tidaklah, yastati'una, ya, mereka di sini maksudnya alihah itu mampu, berkuasa, ya, ay alihatihim yaitu Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan-sesembahan mereka, berhala-berhala mereka. Nuzilu bertempat, lapad domirhum di sini manzilatul uqala, pada tempat martabat seperti manusia yang berakal. Aila yastati'una mereka, berhala itu tidak akan pernah mampu memberikan nasrahum terhadap pertolongan. Wahum dan mereka itu, ya, wahum dan sedangkan mereka itu para berhala itu alihatuhum Tuhan-Tuhan mereka minal asnami dari berhala-berhala, lahum terhadap orang-orang kafir,
jundun, memiliki tentara, yaz'umun apa biza'mihim, dengan sangkaan orang-orang kafir, nasrahum, akan memberikan pertolongan mereka, muhdaruna, itu akan dihadirkan, pinnari, di api neraka, ma'hum, bersama orang-orang kafir. Jadi di hari akhir nanti ya akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya berhala-berhala yang mereka sangka akan menolong orang-orang musyrikin Mekah itu, namun pada saat nanti di akhir zaman di neraka, mereka akan dikumpulkan bersama tentara-tentaranya, bersama balad-baladnya di nerakanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-tuhan yang mereka jadikan sesembahan, yaitu berhala-berhala mereka, akan disatukan bersama orang-orang kafir di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tulis. Ya, nanti aja. Fala yahzunka, maka janganlah engkau bersedih, maka janganlah membuatmu sedih, kauluhum, ucapan mereka, laka, terhadapmu. Ucapan mana? Lasta mursalan, bukanlah kamu itu mursalan, utusan, wa ghairi zalik, dan lain dan kata-kata lainnya. Inna na'lamu, sesungguhnya kami, na'lamu, mengetahui, ma yusirruna wa ma yu'linun, sesuatu yang mereka rahasiakan dan mereka tampakkan. Ya, ini hiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituduh, diejek Nabi itu dengan banyak ejekan. Nabi itu banyak diejek ya. Dikatakan orang gila, dikatakan ahli syair, dikatakan siapa? Dikatakan bukan nabi. Tapi jangan sedih. Ini adalah ya tasliyah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bersedih. Maksudnya apa? Janganlah membuatmu sedih ucapan-ucapan mereka ya yang mengatakan bahwa kamu bukan rasul, bukan utusan. Min zalika, daripada ucapan itu, wa ghairihi, dan selain ucapan itu, panjazihim, maka kami, kata Allah, akan membalas mereka alaihi, terhadap ucapan mereka. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tulis. Asbabun nuzul menurut mufassirin berriwayat, orang-orang musyrikin Mekah terutama As bin Wa'il, mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kebangkitan. Tentang hari kebangkitan, yaitu dengan menggali kuburan yang tua, menggali kuburan yang tua, mengambil tulang belulang yang busuk, yang sudah busuk, mengambil tulang belulang yang sudah busuk, menggali apa tadi? Menggali kuburan yang tua, mengambil tulang belulangnya yang busuk, dan mematahkannya, mengatakan kepada Rasulullah, apakah Allah akan menghidupkan manusia yang sudah menjadi tulang busuk ini?
yang sudah menjadi tulang busuk ini. Maka Rasulullah mengatakan, tentulah tentulah dan Allah akan memasukkanmu ke neraka. Dan Allah akan memasukkanmu ke dalam neraka. Sebagaimana Allah berfirman, Awalam yaro apakah tidak yaro melihat al-insanu manusia, ya'lamu tidaklah mengetahui, wahwa adapun orang itu adalah Al-Asi bin Wa'il, si Asi bin Wa'il. Anna sesungguhnya kami, kata Allah, khalaqnahu menciptakannya, min nutfatin dari air mani, maniin dari air mani, ila ansayarnahu sampai kami menjadikannya syadidan kuat atau teguh, qawiyan dan kuat, dari air mani yang hina dan basah, tidak kuat, sampai Allah jadikan air mani tersebut kuat. 40 hari air mani, 40 hari kemudian menjadi darah yang menggumpal, 40 hari kemudian menjadi daging yang menggumpal, janin. Setelah 4 bulan ditiupkan ruh, sampai 6 bulan secara sempurna bisa dilahirkan, sampai secara ghalib 9 bulan ya dilahirkan bentuk manusia, menjadi bayi. Kemudian dari lemahnya bayi menjadi anak berumur kecil, ya, kemudian dewasa, kemudian menjadi tua dan seterusnya. Itu mereka tidak berpikir. Maksudnya seperti ini, Allah mampu menciptakan manusia dari setetes air mani, masa Allah tidak mampu menciptakan manusia yang sudah menjadi tulang belulang? Mampu Allah. Faida, maka ternyata huwa, ya, dia itu, maka ternyata huwa dia itu khasimum mubin, sangatlah memusuhi, mubinun yang nyata, syadidul khusumati, yaitu kuat permusuhannya, lana kepada kami, mubinun dan jelas, bayanaha, yaitu jelas permusuhannya, fi nafsil ba'si, di dalam tidak mempercayai kebangkitan. Wa daraba, dan kami menjadi, wa daraba, dan telah menjadikan, ya, lana terhadap kami, masalan, wa daraba, dan dia telah menjadikan, lana terhadap kami, masalan, perumpamaan, bidzalika, wa nasya, dan dia lupa, khalaqahu, terhadap penciptaannya, ay minal mani, dari mani. Lihat kata Allah, dia bikin perumpamaan dengan tulang belulang terhadap kami. Gimana caranya bikin manusia lagi dari tulang belulang yang busuk, sedangkan dia lupa bahwa dia diciptakan dari apa? Wa huwa aghrabu min misli, sedangkan penciptaan dari mani menjadi manusia adalah aghrab, yang lebih mengherankan, ya, min misli, daripada perumpamaan mereka penciptaan dari tulang belulang menjadi manusia. Qala, mereka berkata, dia berkata nih, si As bin Wa'il ini, may yuhyil idhama wa hiya ramin. Walam yakul, dan dia tidak berkata, bitai, dengan ta, li'annahu, karena sesungguhnya ini, ismun la sifatan. Waruya, dan riwayatkan, annahu, sesungguhnya As bin Wa'il ini, akhadha, dia mengambil, ya, idhaman, terhadap tulang, ramiman, yang sudah busuk, papatatahu, maka kemudian tulang tersebut dipatahkan. Waqala, dan dia berkata, lin Nabi, kepada Nabi, atara Muhammad, ente lihat deh, yuhyi Allahu hadza, Allah mau hidupin ini, ba'da bala waramin, ba'da baliya waramia, setelah busuk dan setelah busuk dan membusuk seperti ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya.
wa yudkhilukan nar, dan Allah akan memasukkanmu terhadap neraka. Qul, katakanlah wahai Muhammad, yuhyiha, Allah yang menghidupkannya, Allah yang menghidupkan tulang belulang itu, alladzi ansya'aha, dialah yang ansya'aha, yang menumbuhkannya, awwala marrah, kali pertama, wa huwa, dan adapun Allah bikulli khalqin alim, terhadap seluruh makhlukin ciptaannya, alimun, maha mengetahui, mujammilan wa mufassilan, secara global keseluruhan, wa mufassilan, dan secara terperinci, satu-satunya Allah kenal. Allah kenal fulan, Allah kenal fulan, Allah kenal fulan, tahu Allah semua. Tahu Allah permasalahan si fulan, tahu semua. Nasib-nasib si fulan tahu, Allah tahu. Ya, begitu. Dijadikan dalil. Nah, kita hatamin ya ayat, biar hari Minggu nggak usah langsung. Ente beres-beres buat pulang. Yeah. Mudik. Pulang kampung. Lagu Ipin-Ipin. Pulang kampung. Ya. Dijadikan dalil ayat tersebut jika Allah mampu menciptakan manusia dari air mani yang hina, maka Allah pasti mampu membangkitkan manusia dari tulang belulang yang busuk. Dari tulang belulang yang busuk. Ya, lihat Allah kasih contoh lagi. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tukidun. Dialah Allah alladzi yang ja'ala, dia menjadikan lakum untukmu, bi jumlatin nasi, ya, dalam sejumlahnya manusia, untukmu, minasyajari, daripada kayu al-akhdari yang hijau. Al-marahi yaitu kayu marah, wal aqari, dan kayu akar. Au kullu syajarin, atau setiap kayu-kayu, ilal inab, kecuali kayu anggur, naron, terhadap api. Faidza, maka ketika itu, atau faidza, maka pada saat itu, atau maka seketika itu, antum minhu, antum engkau minhu, daripada kayu-kayu yang hijau itu, tuqidun, engkau menyalakannya, ya, tuqdihuna, engkau menyalakannya. Lihat, Allah kasih perumpamaan lagi, ya. Misalkan, jadi pada masa jahiliyah itu orang-orang kafir ketika membuat api, menyalakan api, dan mereka tahu caranya menyalakan api, yaitu dengan cara menggesekkan kayu dengan kayu, ya kan? Tahu kan caranya? Begini-gini tuh. Nah, diantaranya kayu marah dan kayu afar. Dan yang tidak bisa digesekkan menimbulkan nyala api, atau tidak ada energi apinya dari kayu itu, adalah kayu anggur. Kayu anggur digesek enggak keluar api. Tapi kayu-kayu lain seperti kayu marah dan kayu afar, ya, itu dalam hal kimiawi itu kayu yang menimbulkan nyala api. Ya, ada nyala apinya di kayu tersebut. Ya. Ya. Lihat. Nah, mereka sangka api bisa keluar dari kayu yang kering. Mereka tahu hanyalah api bisa, atau energi api bisa keluar dari kayu yang sudah kering ketika digesekkan. Ternyata Allah kasih contoh di sini, minasyajaril akhdari, dari kayu yang masih hijau, masih basah. Bagaimana caranya seperti itu Allah kasih? Seperti begini. Ya.
yang masih punya energi. Ibaratnya kayu punya energi, punya kekuatan, gitu ya. Kan tadi tulang belulang busuk tuh. Allah kasih energi lagi, hidup lagi. Artinya dibangkitkan. Seperti api yang seperti apa namanya? Kayu yang sudah kering digesek-gesek dikasih energi timbul api. Bukan cuman itu. Yang mereka tahu cuman kayu yang kering digesekkan akan menimbulkan nyala api. Ternyata kayu yang hijau pun bisa memiliki energi. Bagaimana caranya? Kalau dalam istilah kimiawi itu kayu atau dedau atau tumbuhan hijau, daun-daunnya itu memiliki ekstrak di dalamnya itu kecil-kecil itu apa namanya? Klorofil. Yang klorofil ini menampung sinar UV, sinar matahari. Paham ya? Klorofil ini adalah wadah untuk menampung sinar matahari. Untuk apa? Untuk memberikan energi kepada pohon itu, kepada tanaman itu agar tumbuh besar, agar bisa berbuah, agar rimbun. Berarti kan ada energi kan? Dari mana energinya? Dari matahari. Matahari itu energi panas, paham? Panas itu sama dengan api yang disebut dengan kalau bahasa kimianya itu atau fisikanya fotosintesis. Proses fotosintesis itu dari daun. Makanya kalau pepohonan yang sudah nggak ada daunnya itu nggak bisa berbuah tuh. Misalkan itu nanam cabai, ya daun-daunnya hilang habis. Itu cabai tersebut nggak bakal ada buahnya. Tapi kalau ada daunnya, nah daun tersebut memiliki klorofil yang menampung cahaya matahari untuk diproses. Makanya ente lihat daun-daun itu ada urat-uratnya kan? Ada urat-uratnya, ada pori-pori kecil di daun tersebut. Kalau antum belajar di sekolah itu ada klorofil yang menampung sinar matahari sehingga ya matahari tersebut sinar matahari, sinar UV tersebut akan memberikan dampak bagus terhadap pohon tersebut. Bahkan bukan cuman buat menumbuhkan dirinya sendiri, pohon bisa tumbuh lagi. Bukan cuman itu, bukan cuman bisa berbuah, bukan. Pohon ini memberikan sesuatu di luar dari itu, memberikan oksigen, mengeluarkan oksigen. Yang kita hirup itu hasil dari fotosintesis klorofil tersebut. Oksigen yang kita hirup itu kan keluar dari pohon, ya. Kemudian menimbulkan nyala api semacam itu. Jadi yang mereka tahu orang-orang kafir, nyala api hanya bisa keluar dari kayu yang sudah kering. Itu pun sebenarnya mereka tidak sadar. Tulang belulang bisa Allah kasih energi seperti apa namanya? Seperti kayu-kayu yang kering bisa memberikan energi panas. Bahkan bukan cuma kayu yang sudah kering, kayu yang masih basah, masih hijau pun dedaunan masih bisa memberikan energi. Banyak ya. Masya Allah, itu adalah salah satu keajaiban daripada Al-Quran. Allah kasih tahu tuh di Al-Quran tentang kimiawi masalah itu ya. Wahada, dan ini adalah dalil alal qudrati terhadap kekuasaan Allah, alal ba'si terhadap kebangkitan. Ya, kalau orang mau berpikir kayu aja masih ada energinya. Kayu yang kering punya energi, apalagi Allah mampu berikan energi terhadap tulang belulang yang sudah busuk. Fa innahu, maka sungguhnya Allah jama'a, Allah mengumpulkan fihi pada kayu itu, bainal ma'i wan nari, antara unsur air dan unsur api, wal khasyabi, dan kayu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan, fa innahu, maka sungguhnya Allah memberikan atau mengumpulkan dalam kayu itu ya antara unsur air dan unsur api, wal khasyabi, dan unsur kayunya, objeknya. Palal ma yutfi'u an-nara, maka tidaklah air bisa mematikan api. Kadang-kadang air tidak bisa mematikan api. Api bisa dimatikan oleh api. Paham gitu ya? Jadi unsur misalkan kayu yang dibahas tadi itu, kayu afar. Kayu afar itu zat kimianya itu bisa menimbulkan, bisa mudah terbakar, tapi bisa menyedot atau menarik energi panas. Paham nggak? Paham ya? Jadi ketika kayu afar dilemparkan atau dibuat zat, maka api yang tadinya nyala api tersedot energinya, mati itu.
Contoh seperti yang terjadi ketika pemadam kebakaran atau ada tuh AVAR di pom bensin ya, yang buat matiin api kan. Itu kan bukan air, tapi apa? Unsur kimia. Unsur kimia mudah terbakar tapi bisa mematikan api. Paham? Mudah terbakar tapi bisa mematikan api. Contoh aja, AVAR ente lempar tuh, yang tabung itu yang merah, lempar tuh, bisa meledak, menimbulkan nyala api. Tapi untuk mematikan api, paham ya? Maka Al-Qur'an ini benar. Padahal ma yutfiul naro. Tidaklah air itu bisa mematikan api. Paham ya? Terkadang semacam itu. Ya. Jadi api bisa saja dimatikan oleh unsur panas lagi. Di antaranya semacam yang sudah kita buktikan dalam ilmu kimia. Walan naro itu khrikul khasyab, dan tidaklah api membakar al khasyab kayu. Yang kita tahu kayu itu bisa dibakar ya Kak? Tapi penelitian Al-Qur'an, api juga tidak mampu untuk membakar kayu. Contoh apa? Contoh api, unsur panas yang berada pada kayu bisa membakar kalau digesek aja. Kalau nggak digesek tidak membakar. Begitu juga unsur panas yang berada yang ditampung oleh dedaunan, oleh klorofil. Tidak, daunnya nggak kebakar kan? Padahal matahari panas terik tuh terhadap daun. Paham ya? Kuat dia nahan, tidak mudah terbakar. Karena dia apa? Karena dedaunan tersebut memiliki unsur panas untuk menyerap unsur panas lagi. Jadi sudah jadi dalil. Air tidak bisa memadamkan api dan api juga tidak bisa membakar kayu, seperti itu. Awalaisa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Masih terus perumpamaan oleh Allah. Awalaisa, apakah tidak, alladzi, apakah bukan, alladzi yang khalaqa, apakah bukan Tuhan dan bukanlah Allah, khalaqa yang menciptakan Allah, as-samawati, langit-langit, wal arda, dan bumi, ya, ma'azamiha, ma'azmiha, bersama kehebatan atau keagungan langit dan bumi, biqadirin, ya, dengan mampu, yang berkuasa, ala ayakhluqa, untuk menciptakan Allah mislahum, seumpama mereka, ayat al-unasi, yaitu manusia-manusia, bisigri, pada saat kecil, bala, tentulah, huwa, dialah Allah, al-qadiru ala dzalika, ya, dialah Allah yang menciptakan itu, ya, yang maha pencipta, ya, dialah Allah, al-qadiru ala dzalika. Ajaba nafsahu, Allah menjawab dirinya sendiri. Wa huwa, adapun Allah, al-khallaqu, yang maha pencipta, al-katsiru, yang banyak menciptakan, al-khalqa, makhluk-makhluk, al-alimu, dan Allah yang maha mengetahui, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu. Innama amruhu, pastinya, innama amruhu, pastinya sesuatu, innama amruhu, sesungguhnya urusan, pastinya urusan Allah, ai idza aisya'nahu, ya isya'nuhu, yaitu urusan Allah, idza arada, ketika menghendaki dia, syai'an, sesuatu, ay khalaqa, dia menciptakan, syai'un, sesuatu, ya, ayyakula, dia mengucapkan, lahu, terhadap syai' tersebut, kun fayakun, lafad kun fayakun, kun, adanya engkau, fayakunu, maka, atau jadilah engkau, fayakunu, maka terjadilah sesuatu tersebut, ay fahuwa, maka adapun sesuatu tersebut, yakunu, ada. Wa fi qiraatin, dalam satu qiraat dibaca bin nasbi, dengan nasab, atpan, menjadi atap, ala yakulu, daripada lapar yakulu. Fasubhana, maka maha suci, alladzi, zat Tuhan, biadihi, dengan kekuasaannya, malakutu para malaikat, ya, mulkin malaikat, zidat, ditambahi al-wawu wa ta'u, lanta, lil mubalaghati, memberikan makna mubalaghah, al-qudratu, yaitu kekuasaan, al-malakutu, maaf, fasubhana, maka maha suci, alladzi, Tuhan, biadihi, dengan kekuasaannya, malakutu, kerajaannya itu, kulli syai'in,
untuk seluruh perkara. Wa ilaihi, dan kepadanya turja'una, engkau akan dikembalikan. Turadduna, engkau akan dikembalikan fil akhirati, di akhirat. Ya. Nah, ini tafsir Yasin semacam itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala terus, jadi ini asbab nuzulnya cuma satu, ingat. Gara-gara As bin Wa'il apa? Bawa tulang belulang, ya. Muhammad, ya, bagaimana ini hidup deh? Udah tulang jadi begini, bagaimana Allah hidupin lagi? Siapa yang bisa hidupin begini? Allah jawab panjang dengan ayat-ayat tadi. Itu membuktikan bahwa dalam wujudnya Allah dalam hari kebangkitan itu sudah ditegaskan dengan ayat-ayat tersebut bahwa akan terjadi hari kebangkitan, kita akan dibangkitkan, dan kita akan dipertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita dalam keadaan selamat, dalam keadaan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khatam ya. Mudah-mudahan manfaat buat antum semua. Sebelum ana tutup, ana mau minta sesuatu dari antum. Ya, ana minta baca Yasin sekali untuk ummi ana, ya. Ibu ana lagi sakit. Ana minta baca. Tapi ana minta ridho antum. Mudah-mudahan dengan barokah surah Yasin Allah angkat penyakit Ibu Al-Fakir. Ya, ana minta ridhonya sama antum. Sebelum kita tutup, kita baca Yasin. Kita niatkan khususnya untuk ibu ana. Antum gak usah kasih duit, ana ngajar gak usah. Cukup doa buat ibu ana, buat Ibu Al-Fakir, mudah-mudahan Allah kasih sembuh. Ya, udah nggak bisa jalan, lagi terbaring di rumah, nggak bisa kemana-mana, kakinya nggak bisa jalan. Ya, ana minta ridhonya antum bacain surat Yasin untuk Ibu Al-Fakir, mudah-mudahan Allah kasih sembuh. Dan saya boleh niatkan juga buat kesembuhan antum, kesembuhan orang tua antum, kesembuhan guru-guru antum. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah nas'alullah al-barakah wasyafa'ah wal ijabah barakati surat Yasin an takshifa ummi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahya ilal adqani fahum muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم وأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لكم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لكم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اجعل وبلغ أوصل الصواب مع قرآن من كلامك العظيم ومن الصلوات النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة ياسين وآياتها وتفسيرها وبيانها هدية وصلة تقدمها ونهدي إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وجميع صحابته رضي الله تعالى عنهم أجمعين وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين علماء العاملين وجميع المشايخ المسلسلين إليهم صلى الله حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال السيوطي والسجل المحلي وأصولهما وفروعهما وتلاميذهما أن الله تغشاهم برحمة والمغفرة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا جميع المسلمين والمسلمات صلى أرواح أبي وجدي وشيخي أن الله تغشاهم برحمة والمغفرة غفر الله ذنوبهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بركة سورة الياسين وبركة شهر الصوم شهر رمضان أن تغفر لنا ذنوبنا سيئاتنا وخطيئاتنا وأن تبلغنا إلى مكة المشرفة وإلى المدينة المنورة وأن تجعلنا ممن عمل حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشهورا وأن تكشف عنا همومنا وغمومنا وتحصل مرادنا وتيسر أمورنا وتقضي حاجاتنا يا الله وتقضي حاجاتنا هذه الجماعة يا الله وتقضي حاجات الدنيا والآخرة رحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين وعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.